Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon semua. Jadi di video kali ini kita akan latihan soal hukum lagi nih, khususnya tentang prinsip etik. Kenapa sih kita bahas tentang prinsip etik? Soalnya banyak banget pengalaman dari kakak-kakak tingkat yang sudah melaksanakan hukum sebelumnya, bahwa soal-soal tentang prinsip etik ini sangat banyak ya muncul. Nah, jadi kita akan latihan dan membahasnya hari ini. Jadi ada apa aja sih prinsip etik itu? Jadi ada yang pertama itu justice, dimana perawat harus adil ketika mendistribusikan perawatan kesehatan komunitas, misalnya antara klien atau kelompok yang menjadi tanggung jawab dalam wilayah pembinaannya. Kemudian ada autonomi, yaitu pemenuhan hak klien dalam menentukan nasib sendiri sebagai individu atau kelompok yang unik dalam mengemukakan pendapat, persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan mereka tentang kesehatan. Perawat memberikan saran kepada klien untuk mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan dari perawat. Klien berhak untuk menerima atau menolak tindakan keperawatan yang hendak diberikan. Kemudian yang ketiga ada beneficence, yaitu perawat melakukan tindakan yang benar dan memberikan kemanfaatan bagi kesehatan klien. Kemudian yang keempat ada non-maleficence, yaitu perawat berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan status kesehatan klien, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian ada yang kelima, veracity, di mana perawat menerapkan prinsip kejujuran dalam menyampaikan kebenaran tentang kondisi kesehatan klien. Dan ada confidentiality, yaitu kerahasiaan, di mana perawat memegang teguh prinsip-prinsip kerahasiaan informasi tentang data kesehatan klien hanya untuk kepentingan layanan kesehatan. Nah, sekarang kita lanjut untuk latihan beberapa soal tentang prinsip etik. Yang pertama, hasil pengkajian pada kelompok lansia dengan kencing manis didapatkan data 70% lansia menghentikan terapi obat anti diabetes atas kemauan sendiri. Perawat kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis manfaat dari pengobatan anti diabetes. Klien mengatakan merasa lebih nyaman menggunakan terapi alternatif untuk penyakit yang dideritanya karena relatif harganya bisa dijangkau. Pertanyaannya, apakah respon perawat pada kasus tersebut? A. Menjelaskan kembali efek samping obat anti diabetes. B. Menghormati keputusan penggunaan terapi alternatif. C. Menjelaskan tentang risiko terapi alternatif. D. Mendukung pemanfaatan terapi alternatif. Ataukah E. Merujuk penderita ke puskesmas. Jadi kira-kira apa nih jawaban dari kelima pilihan ini? Yang paling tepat adalah B, yaitu dimana keputusan klien untuk tetap menggunakan terapi alternatif setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis dan manfaat pengobatan anti diabetes menunjukkan perawat perlu menghormati keputusan klien tersebut, dimana respon ini menunjukkan perawat menerapkan prinsip etik otonomi. Jadi prinsip otonomi adalah pemenuhan klien dalam menemukan nasib sendiri sebagai individu atau kelompok yang unik dalam mengemukakan pendapat, persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan mereka tentang kesehatan. Perawat memberikan saran kepada klien untuk mengambil keputusan sendiri tanpa paksaan dari perawat. Kemudian klien juga berhak untuk menerima atau menolak tindakan keperawatan yang hendak diberikan. Jadi strateginya dalam menjawab soal tentang prinsip etik itu, pahami dulu prinsip etik dalam penerapan implementasi keperawatannya. Pilihan A, C, D, dan E mencerminkan penerapan prinsip etik beneficence dan non-maleficence dalam implementasi keperawatan, dimana seperti artinya atau definisinya, beneficence adalah melakukan tindakan yang benar dan memberikan kemanfaatan bagi kesehatan klien, sedangkan untuk non-maleficence adalah usaha maksimal untuk menghindari atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan status kesehatan klien baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi jawaban yang benar adalah B, menghormati keputusan penggunaan terapi alternatif. Next, soal nomor 2. Seorang perawat sedang mempersiapkan penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS. Saat diskusi dengan tim, ditemukan gambar atau foto seorang penderita yang terlihat jelas wajahnya.
Kemudian salah satu anggota tim mengusulkan agar foto tersebut disamarkan. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? A. Veracity, B. Autonomy, C. Beneficence, D. Confidentiality, ataukah E. Non-maleficence? Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ini fokus di kasus nomor 2 ini, dimana ada pelanggaran yang ditemukan, yaitu saat diskusi dengan tim ditemukan gambar atau foto seorang penderita yang terlihat jelas wajahnya. Nah, wajah atau identitas klien itu kita perlu samarkan agar terjaga kerahasiaannya sebagai orang dengan HIV/AIDS. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan klien sebagai manusia yang bermartabat. Prinsip confidentiality itu sangat cocok ya untuk jawaban dari kasus nomor 2 ini. Seperti artinya adalah upaya memegang teguh prinsip-prinsip kerahasiaan informasi tentang data kesehatan klien hanya untuk kepentingan pemberian layanan keperawatan. Jadi strateginya pahami lagi tentang prinsip etik dalam penerapan implementasi keperawatannya. Nah, ada beberapa arti dari pilihan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu veracity adalah menerapkan prinsip kejujuran dalam menyampaikan kebenaran tentang kondisi kesehatan klien. Jadi veracity artinya kejujuran. Kemudian autonomi adalah pemenuhan hak klien dalam menentukan nasib sendiri sebagai individu atau kelompok yang unik dalam mengemukakan pendapat, persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan mereka tentang kesehatan. Kemudian ada beneficence, artinya adalah melakukan tindakan yang benar dan memberikan kemanfaatan bagi kesehatan klien. Dan non-maleficence adalah usaha maksimal untuk menghindari atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan status kesehatan klien baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi jawaban yang benar adalah D. Confidentiality.